diserukan sebelum kita lahir. Allah sudah nyatakan hal tersebut sebelum Allah ciptakan kita, bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat. Subhanallah. Apa yang menyebabkan kita menjadi sebaik-baik umat? Apakah karena sholat kita, puasa kita? Lah, tidak. Ibadah kita, hadirin, kalau dibandingkan dengan ibadah Bani Israel, itu Bani Israel mungkin lebih banyak ibadahnya dibandingkan kita. Umur mereka ratusan tahun. Ada di antara mereka menghabiskan waktunya siang malam hanya untuk tunduk ibadah pada Allah, hanya untuk berzikir kepada Allah, hanya untuk sujud kepada Allah, tapi tidak membuat mereka menjadi sebaik-baik umat. Tapi kita umatnya Rasulullah yang umur antara 60 sampai 70 tahun, kena pandemi makin cepat lagi, hadirin, ya Allah. Artinya kita lihat umat Nabi Muhammad usianya tidak panjang, ibadah pun juga enggak sebanyak Bani Israel. Kalau toh ibadah kita, hadirin, mayoritas umat Islam, kalau toh ibadah mau cari yang khusyuk bisa dihitung pakai jari, betul. Salatnya khusyuk dari awal, dari mulai takbiratul ihram sampai salam khusyuk semuanya, ini paling bisa dihitung dengan jari. Paling khusyuknya kita takbiratul ihramnya doang, hadirin. Baru bilang Allahu Akbar tuh waktu takbiratul ihram khusyuk, fokus Allahu Akbar. Baru kelar takbiratul ihram, doa iftitah dibaca, mulai pikiran macam-macam. Jadi terus terang, kita jadi sebaik-baik umat bukan karena ibadah kita, bukan karena salat yang kita laksanakan, bukan karena puasa di bulan Ramadan, bukan karena haji, bukan karena ini dan itu. Tapi kita menjadi sebaik-baik umat karena kita bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Sebab beliau kita dari sebaik-baik umat. Maka dinyatakan oleh Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya mengatakan, Busra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beliau menyatakan kabar gembira buat kita, hai umatnya Rasulullah, ma'asyaral Islam, hai orang-orang Islam, innalana, sesungguhnya kita ini diberikan anugerah oleh Allah, anugerah yang sangat besar sehingga kita dijadikan sebaik-baik umat, yang mana itu semua berkat Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Rasulullah, Pak, kita nggak bakal jadi sebaik-baik umat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang Makkah, illa tansuruh, kalau kalian tidak mau membela nabiku, tidak mau menjaga kekasihku Rasulullah, faqad nasarahullah, maka aku tidak butuh dari kalian, aku yang bakal membela Rasulullah, kata Allah. Saya yang bakal menolong Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah pindah, hadirin, Allah gambarkan bagaimana perlakuan orang Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir Mekah mengusik dan mengusir Nabi Muhammad. Bahkan mereka ini punya niat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam sirah, ketika sahabat mulai hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, satu demi satu sahabat pindah ke kota Madinah, hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak terlambat hijrahnya, hadirin. Kenapa? Sebab Rasulullah tidak berbuat melainkan sesuai apa yang diizinkan dan diperintahkan Allah. Kalau belum ada perintah, nggak bakal bergerak. Kalau belum ada izin, nggak bakal berjalan Rasulullah, nggak bakal melangkah. Sebab kenapa? Sebab Rasulullah benar-benar seseorang yang menghambakan dirinya tulus hanya untuk Allah, sehingga nggak berbuat melainkan sesuai arahan Allah. Persis kayak Nabi Musa, hadirin. Nabi Allah Musa Allah gambarkan di dalam Al-Quran ketika mengajak Bani Israel untuk pindah dari cengkraman Fir'aun. Di malam hari Nabi Musa mengajak seluruh Bani Israel tanpa terkecuali, yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit. Bahkan ada di antara Bani Israel udah tua renta, hadirin, itu jalan pun gak bisa, mesti dipandu. Waktu berangkat bersama Nabi Musa keluar dari cengkraman Fir'aun,
dipandu, ada yang berjalan. Kita bisa bayangkan, ini sedang bergegas. Fir'aun takut kalau tahu bakal mengejar mereka, di malam hari mereka berangkat, hadirin. Tentunya bawa orang tua, bawa orang yang sakit, nggak mungkin bisa bergegas. Berjalan perlahan-lahan. Nabi Musa pun juga memperhatikan keadaannya, keadaan umatnya. Yang cepat jalan duluan, yang belakangan ditungguin sama Nabi Musa. Berjalan hingga tepat di depan laut. Ketika di pesisir pantai, di hadapan laut yang luas, tidak ada perahu, tidak ada bahtera, maka Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk duduk. Duduk semuanya. Nabi Musa ikut duduk. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Cuman sibuk zikir, hadirin. Kenapa? Nunggu perintah berikutnya. Nabi Musa enggak memohon kepada ya Allah gimana nih, tidak. Cuma tunggu arahan dari Allah. Sehingga Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah meninggalkan Mesir, maka Fir'aun pun mengerahkan seluruh pasukannya. Yang kala itu jumlah pasukan Fir'aun mengejar Bani Israel, diriwayatkan kurang lebih ada 400.000 pasukan, bersenjata lengkap, dengan tekad untuk membantai Bani Israel yang laki-laki dan mempermalukan kaum wanitanya. Arti kaum wanitanya bakal dijadikan budak, yang lakinya dibantai, dibunuh. Ini tekad Fir'aun, dan juga tekad seluruh pasukan Fir'aun. Keesokan harinya ketika Fir'aun menyadari, dikejar bersama 400.000 pasukan lengkap, dengan pasukan berkudanya mengejar Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Maka itu keadaan, hadirin. Bani Israel mulai gugup, mulai panik. Kok Nabi Musa malah duduk di sini? Ini kalau Fir'aun tahu kita ada di sini, habis kita. Panik. Cuma Nabi Musa tidak bergeming, hadirin. Cuma duduk, tunggu perintah dari Allah. Maka Allah gambarkan di dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'an. Ketika pasukan Fir'aun mulai mendekat, sehingga pasukan Fir'aun bisa mendapatkan dan melihat ratusan ribu Bani Israel yang duduk di pinggir pantai. Sudah kelihatan, hadirin, sudah terlihat. Begitu juga sebaliknya, Bani Israel pun sudah melihat pasukan Fir'aun. Debu yang mengepul ke atas, hadirin. Melihat jumlah pasukan besar, maka makin paniklah keadaan Bani Israel. Falamma tara al-jam'an, maka berkata pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel, inna lamudrikun, sungguh kita bakal ditangkap dan dibantai oleh Fir'aun. Kita nggak bisa kabur lagi, nggak bisa lolos lagi. Panik saat itu ya. Kita bisa bayangin, hadirin, keadaan Bani Israel kala itu begitu melihat pasukan Fir'aun di depan mata mereka, semuanya panik, berteriak. Cuman mau lari kemana lagi? Depan laut. Kalau berhenti di sini atau kabur nggak bakal bisa lari lagi. Kenapa? Jumlah pasukan Fir'aun begitu banyak. Sehingga akhirnya Nabi Musa mengatakan kalla. Nabi Musa pun mengatakan tidak akan, kita nggak bakal ketangkep oleh Fir'aun. Inna ma'i rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang bakal nunjukin saya apa yang harus saya lakukan setelah ini. Artinya Nabi Musa pun, hadirin, tidak melakukan sesuatu melainkan sesuai apa yang diperintahkan Allah. Subhanallah. Sampai Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut ya Musa. Nah, begitu datang perintah, baru Nabi Musa berdiri, memukulkan tongkat. Ini pasukan Firaun makin mendekat. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut, laut pun terbelah, hadirin. Diriwayatkan oleh ahli tafsir, itu lautan yang terbelah bukan cuma satu jalan yang terbelah, tapi terbagi menjadi 12 jalan. Jika lautan itu udah kayak gang, ada 12 gang, hadirin. Kenapa 12? Dikarenakan Bani Israel ini punya urutan kasta. Kasta mereka tuh ada 12. Jadi sebab Bani Israel, hadirin, pertama harus kita pahami dulu, Israel itu apa sih? Israel adalah nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ya'qub
punya anak 12 sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Yusuf. Kata Nabi Yusuf waktu bicara kepada ayahnya Nabi Yakub, "Hai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bulan tunduk dan sujud kepadaku. 11 bintang sujud kepadaku." 11 ini diisyaratkan adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, sehingga dengan Nabi Yusuf 12. Jadi 12 kasta. Kasta tertinggi keturunan Nabi Yusuf bin Ishak. Makanya Israel adalah nama lain Nabi Yakub, dan Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel, dan Nabi pertama dari kalangan keturunan Nabi Yakub adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sehingga ya ahbab 12 terpecah menjadi 12. Dan antara gang yang satu dengan gang yang sampingnya itu Allah bukakan seperti ada rongga hadirin, sehingga yang ada di sini bisa melihat orang yang ada di sebelah sana. Begitu juga sebaliknya, sehingga mereka waktu melintas di lautan tersebut tidak ada kepanikan. Sebab kenapa? Masih lihat temannya ada di sebelah, tetangganya masih ada di samping sana. Tapi kalau coba ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka semua dalam keadaan bimbang dan khawatir. Gimana keadaan sahabatku, bagaimana keadaan tetanggaku, bagaimana keadaan fulan dan fulan. Tapi Allah bukakan hijab sehingga mereka bisa saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Lewat 12 golongan ini sampai ke seberang. Lalu datang Fir'aun. Datang Fir'aun masuk ke dalam beserta pasukannya dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini hadirin, yang ingin saya garis bawahi, lihat yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, melakukan semuanya sesuai apa yang diperintahkan Allah dan diizinkan Allah, tidak berbuat dengan sendirinya. Kalau sudah berbuat dengan sendirinya tanpa perintah Allah, maka kegagalan yang akan didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa Nabi Muhammad juga sama hadirin. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu bukan pada bulan Muharram, tapi Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Arti beda 2 bulan ya. Bulan Rabiul Awal baru hijrah ke kota Madinah Al Munawwarah, bukan pada bulan Muharram. Tayyib. Mungkin timbul pertanyaan, lalu kenapa tahun baru Islam diawali pada bulan Muharram? Kenapa enggak bulan Rabiul Awal, bulan pertamanya? Sebab hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas ke sana, kita ingin membahas dulu kenapa kok ada tahun Hijriyah ini. Tahun Hijriyah ini dibentuk oleh masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Penentuan awal tahun Hijriyah itu dimulai di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, yaitu tepatnya setelah wafat Rasulullah dan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Pada masa Sayyidina Umar, Islam tersebar ke berbagai macam penjuru dunia. Sampai ke Syam, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Afrika, sampai ke Yaman, ke berbagai macam tempat. Sehingga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengutus perwakilan, atau bisa kita bilang gubernur di setiap daerah. Perwakilan yang ada di Mesir, perwakilan yang ada di Syam, perwakilan yang ada di Persia, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika mereka menjabat di berbagai macam pelosok sana, kadang ada hal-hal yang sulit, mereka tidak berani asal memutuskan, meminta Sayyidina Umar yang memutuskan boleh atau tidak boleh. Karena jauh, akhirnya mereka sering mengirim surat pada Sayyidina Umar. Sehingga itu hampir tiap hari Bapak, surat itu masuk ke kantornya Sayyidina Umar, tempat kerja Sayyidina Umar. Dibacakan, ya Amirul Mukminin, ini surat dari Syam, mereka punya permasalahan ini, minta solusi darimu. Ya Amirul Mukminin, ini surat dari Persia, mereka meminta solusi darimu. Sehingga Sayyidina Umar tiap hari itu cuma ngurusin ini hadirin. Selesaikan masalah ini, berikan solusi ke sana. Sampai suatu hari ternyata ada 2 surat yang menumpuk dari orang yang sama. Sehingga Sayyidina Umar bingung mana yang lebih dahulu, apakah surat yang pertama atau surat yang kedua. Sayyidina Umar, kenapa? Sebab kala itu tidak ada tanggal, tidak ada tahun hadirin. Sebab orang-orang Arab dahulunya menentukan
menentukan tanggal atau masa atau tahun itu dari kejadian, bukan dari tahun 1, 2, 3, tidak, tapi tergantung kejadian. Makanya sering kita dengar ya, Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, bukan pada tahun sekian, tahun gajah. Kenapa? Sebab memang ini yang digunakan sama orang Arab. Jadi mereka itu menentukan sesuatu dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Sehingga ketika ada satu bayi dilahirkan, kapan lahir ini bayi? Bayi ini dilahirkan pada saat bulan terbelah menjadi 2. Di tahun saat bulan terbelah menjadi 2. Ada lagi bayi ini dilahirkan pada tahun yang mana ada renovasi Ka'bah. Walhasil sehingga akhirnya hadirin, hal tersebut tentunya nggak bisa digunakan dalam menyelesaikan urusan kenegaraan seperti yang dilakukan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pun melihat keadaan seperti ini, hadirin, melihat bahwa penentuan awal tahun ini sangatlah penting demi arsip yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Akhirnya dikumpulkan para sahabat. Para sahabat dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun meminta pendapat setiap sahabat. Ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, alangkah baiknya penentuan awal tahun itu dengan saat lahirnya Nabi Muhammad. Itu tahun pertamanya kita. Berarti sekarang udah tahun 60 sekian. Kenapa tahun kelahiran? Sebab waktu Nabi Muhammad lahir, itulah bidayatul Islam. Asal muasalnya Islam ada ini saat lahirnya Rasulullah. Toh juga orang-orang Nasrani, mereka menggunakan tahun itu dengan tahun Masehi. Tahun Masehi itu adalah tahun miladi, tahun dilahirkannya Nabiullah Isa. Menurut keyakinan mereka. Makanya tahun Masehi yang kita gunakan, hadirin, sekarang 2021 atau 2022, ini semuanya adalah mengingatkan dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam sesuai keyakinan mereka. Maka dikenal dengan tahun sanah miladi, tahun kelahiran. Taib. Maka kita, kalau kita lihat, kalau orang sebelah sana meyakini akan lahirnya Nabi Isa dan mereka jadikan itu awal tahun, nah kita juga kelahiran Nabi Muhammad lebih mulia, lebih afdal, lebih utama. Maka tentunya jadikan juga tahun kelahiran Rasulullah tahun pertama. Maka sahabat yang lain mengatakan, saya kurang setuju, lebih baik, sebab saat Nabi dilahirkan kala itu belum ada Islam. Maka bagaimana pendapat kalian semua, hai Amirul Mukminin juga sahabatku yang lainnya, penentuan awal tahun itu pada saat usia Rasulullah genap 40 tahun. Sebab disitulah saat mulanya Islam. Saat mulanya Islam jadi tahun pertama. Berarti sekarang sudah tahun 20 sekian. Dari mulai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sebab Nabi diangkat menjadi Rasul saat usia 40 tahun. Sahabat yang lain berpendapat, kalau saya punya pendapat berbeda ya Amirul Mukminin. Pendapat saya, biarkan awal tahun itu dari saat wafatnya Rasulullah. Jadi kita bisa mengenang sudah berapa lama Rasulullah meninggalkan kita. Tahun pertama, jadi kayak haul, peringatan haul, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dari wafatnya Rasulullah. Sehingga akhirnya sahabat silih berganti memberikan pendapat. Terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau saya punya pendapat ya Amirul Mukminin, tahun pertama itu adalah tahun saat hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Artinya ini pendapat Sayyidina Ali agak sedikit berbeda ya. Kalau yang lain kan dengan hujjahnya, Masya Allah, dengan dengan dalil-dalilnya. Ada mengatakan karena ini sama seperti lahirnya Nabi Isa. Ada mengatakan kita saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, saat Nabi wafat kita bisa memperingati terus berapa lama wafatnya Rasulullah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan saat hijrahnya Rasulullah, para sahabat pun heran. Sayyidina Umar juga heran. Dia bilang, kenapa ya Ali bin Abi Thalib kau pilih saat hijrahnya Rasul? Maka Sayyidina Ali pun membacakan ayat suci Al-Quran, bahwasanya la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun dengan dasar taqwa min awwali yaumin, dari hari pertama. Maka ketika Allah nyatakan min awwali yaumin, dari hari pertama, maka alangkah baiknya kita gunakan ini hijrahnya Rasulullah sebagai penentuan tahun pertama. Kenapa? Sebab Allah yang mengatakan itu hari pertama.
Maka ketika mendengar ucapan Sayyidina Ali, semua pun sepakat. Akhirnya dikenal dengan tahun Hijriyah. Dari hijratul Rasulullah, yakni dari hijrah. Sebab Masjid Kuba dibangun saat Rasulullah hijrah. Jadi Rasulullah ketika hijrah, Bapak Ibu sekalian, itu nggak langsung masuk kota Madinah. Nabi singgah dulu di Kuba. Yang mana Kuba zaman tersebut adalah bagian luar kota Madinah, bukan bagian dari kota Madinah, di luar kota Madinah. Sebab kota Madinah zaman Rasulullah itu ibaratnya Masjid Nabawi dan pekarangannya yang sekarang. Itu kota Madinah zaman Rasulullah. Berarti Kuba jauh di luar kota Madinah. Jadi Rasulullah sengaja singgah di Kuba, hadirin. Singgah di Kuba untuk menantikan kedatangan rombongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bakal menyusul bersama putrinya Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang perempuan yang lainnya. Sebab Rasulullah berkata pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, engkau tidak bisa hijrah bersamaku, tapi tunaikan dulu nih semua amanat yang dititipkan kepada saya, kembalikan kepada pemiliknya, kemudian susul kami dan saya tunggu engkau di Kuba." Susul kami, kata Rasulullah, bawa istrimu Fatimah putriku, kemudian ibumu Fatimah bintul Asad, dan juga yang lainnya, kata Rasulullah, saya tunggu kau di Kuba biar kita masuk Madinah bareng-bareng. Maka Nabi pun singgah di Kuba, hadirin, sehingga di situ Nabi pun membangun masjid yang pertama dalam Islam, yaitu Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba berdiri sebelum Masjid Nabawi, hadirin. Masjid Kuba dibangun. Dan pelaksanaan salat Jumat pertama dilakukan Rasulullah itu pun juga di Kuba. Jadi salat Jumat pertama dalam Islam yang dilakukan Nabi Muhammad itu di Kuba. Hakadha. Kemudian setelah itu masuk Rasulullah ke kota Madinah. Timbul pertanyaan, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW hijrahnya pada bulan Rabiul Awal, lalu kenapa kok awal tahun Islam bulan pertamanya bulan Muharram? Kenapa tidak bulan Rabiul Awal itu bulan pertamanya kita? Maka dibahas oleh ulama. Kata ulama, memang hijrahnya Rasulullah pada bulan Muharram, tapi izin pelaksanaan hijrah ke kota Madinah sudah diizinkan dari bulan Muharram. Memang Nabi belum dapat izin, tapi sahabat sudah mulai hijrah dari kota Mekah menuju Madinah itu pada bulan Muharram. Makanya ditentukan awal tahun itu pada bulan Muharram. Sebab ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Talib, dan ditinggal wafat oleh istri beliau Siti Khadijah, maka kejahatan orang Mekah pun makin meningkat, hadirin. Mereka makin menjadi mengganggu sahabat-sahabat yang lemah, sehingga para sahabat kalau datang ke Rasulullah mengeluh, kata Rasulullah, sabar, tunggu izin dari Allah. Sampai akhirnya pada tahun 10, kemudian 11, ke-12, 13 kenabian, itu saat musim haji, orang-orang Madinah pun pergi haji, hadirin. Sebab ibadah haji ini bukan ibadah yang baru dibuat pada syarat Nabi Muhammad lah, sebelumnya pun sudah ada. Sebab pelaksanaan ibadah haji itu adalah syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ketika Ka'bah sudah terbangun, Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah, wa'adzin bin nas bil hajj. Panggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji ya Ibrahim. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Sehingga mereka bakal datang berbondong-bondong ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, baik berjalan kaki atau menggunakan kendaraan dari tempat yang jauh, kata Allah. Artinya syariat Nabi Ibrahim itu berlaku di Mekah, hadirin. Walaupun sudah banyak yang diselewengkan sama orang-orang Mekah. Jadi mereka itu tiap tahun pergi haji, hadirin. Bukan cuma orang Mekah, orang Madinah pun pergi haji, orang Yaman pun pergi haji, orang dari berbagai macam tempat pun pergi haji, melaksanakan tawaf di Ka'bah, tentunya bukan dengan cara syariatnya Nabi Muhammad. Mereka dengan cara jahiliyah, tapi haji dilaksanakan. Sehingga Nabi Muhammad, hadirin, menggunakan kesempatan tersebut untuk berdakwah, mengajak orang-orang memeluk Islam. Subhanallah, yang menyambut dakwah Nabi Muhammad cuma orang Madinah. Yang lain tidak percaya dengan Rasulullah gara-gara hasutan Abu Jahal. Sebab Nabi kalau masuk, hadirin, ke kemah mereka untuk mengenalkan diri, mengenalkan Islam, mengenalkan syariatnya, itu Abu Jahal berdiri di samping Rasulullah. Begitu Nabi udah kelar, maka Abu Jahal mengatakan, jangan ada yang percaya ucapan dia.
hadza majnun, ini orang gila dari kampung kita. Ya. Sehingga orang-orang yang tadi udah tertarik dengan ucapan Nabi, ketika mendengar ucapan Abu Jahal mengatakan, oh ternyata majnun bicara sama kita. Ya. Sehingga orang Yaman gak beriman, orang Syam tidak beriman, orang dari berbagai macam tempat kadang beriman. Kecuali orang Madinah, hadirin, subhanallah. Orang Madinah juga termakan hasutan daripada Abu Jahal. Tapi sebagian di antara mereka yang berakal mengatakan, orang gila gak mungkin bicara seindah ini, gak mungkin berbicara dengan sebagus ini. Bahkan kalau kita ajak ngobrol nyambung, orang gila gak bakal nyambung. Maka pasti kata sebagian orang-orang Madinah, ini harus kita atur duduk langsung berjumpa dengan Muhammad tanpa ada Abu Jahal. Maka diam-diam mereka mendatangi Rasulullah, bikin perjanjian untuk berjumpa di salah satu lembah di kota Mekah, atau lembah di Mina, untuk ngobrol secara khusus. Maka diizinkan sama Rasulullah, ditentukan waktu di malam hari, Nabi Muhammad masuk ke salah satu lembah di Mina, dan sekelompok orang Madinah pun datang menjumpai Rasulullah. Maka mereka mulai mengenal Islam, duduk, sehingga mereka pun memeluk Islam. Kala itu yang hadir mungkin kurang lebih 7 orang, tidak banyak. 7 orang beriman langsung. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, jadikan ini agenda tetap kita kalau pergi haji. Tahun depan saya bakal datang bawa banyak orang lebih dari ini untuk masuk Islam di tanganmu, dan kau kenalkan Islam kepada kami. Kata Rasulullah, baik. Jadi agenda tahunan. Tahun berikutnya datang lagi Rasulullah di lembah tersebut, berkumpullah lebih dari belasan orang kata Madinah duduk untuk mendengarkan dan memeluk Islam. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, tahun depan kita bakal bawa banyak orang lagi. Maka tahun depan, tahun 13 kenabian, sebelum Nabi hijrah, hadirin, itu berkumpul puluhan orang, bahkan diriwayatkan sampai 70 sampai 90 orang. Orang Madinah, sampai mereka mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kita tahu keadaan engkau di kota Mekah, kita tahu keadaan sahabatmu di kota Mekah, kejahatan Abu Jahal, pembesar-pembesar Mekah kepada kalian. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kau hijrah ke kota Madinah, ajak semua sahabatmu, kita bakal tampung ya Rasulullah. Artinya jangan khawatirkan, kita semua bakal mengurus, bahkan sahabatmu, tempat tinggalnya, makannya, segala macam ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, baik kalau begitu saya tunggu izin dari Allah. Maka itu terjadi pada bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah saat Nabi di Mina. Ketika datang bulan Muharram, Allah izinkan sahabat, atau Allah mengizinkan orang Islam untuk hijrah ke kota Madinah. Sehingga para sahabat pada bulan Muharram datang kepada Rasulullah, meminta memberikan solusi atas kejahatan orang Mekah. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian mau hijrah, hijrahlah ke Madinah. Maka itu izin pertama diberikan oleh Rasulullah pada bulan Muharram. Makanya hadirin, dinamakan Hijriyah, itu penentuan tahunnya dari bulan Muharram. Sebab izin pertama hijrah itu terjadi pada bulan Muharram. Wa hakadha. Taib. Hijrah Rasulullah. Saat sahabat mulai meninggalkan kota Mekah, satu demi satu, Rasulullah menanti sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tadinya udah mau hijrah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga udah sumpah, hadirin, dengan kejahatan orang Mekah, keburukan orang Mekah. Cuman dia bertahan, kenapa? Pengen berusaha kali aja dapat bisa nemenin Rasulullah hijrah. Sebab kalau Rasulullah hijrah sendirian kesian. Maka dia pun mengurungkan niatnya, menahan dirinya sampai datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya saya ingin hijrah, tapi saya tunda kali aja bisa nemenin ente hijrah ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu tunggu kabar dari Allah. Maka nunggu kabar, hadirin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah, sahabat mulai hijrah. Sayyidina Hamzah hijrah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab hijrah. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika hijrah berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya, hadirin, terang-terangan. Yang mana sahabat hijrahnya sembunyi-sembunyi, tapi Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Dia pengen hijrah pakai tawaf wada dulu di Ka'bah. Sahabat kalau waktu mau hijrah diam-diam, mumpung lagi malam, hilang, keluar. Sayyidina Umar kagak, siang bolong, hadirin. Disiapin ontaknya, disiapin bekalnya, disiapin segala macam kebutuhannya untuk hijrah. Kemudian dia tawaf di Ka'bah, 7 putaran tawaful wada, tanda tawaf ingin berpisah dari Mekah, di siang hari.
di hadapan Abu Jahal dan pembesar Mekah. Sehingga setelah tawaful wada, Sayyidina Umar bin Khattab pun datang menghampiri Abu Jahal dan kawanannya, mengatakan, "Ya Aba Jahal, ya fulan, saya Umar bin Khattab mau hijrah ke kota Madinah. Sekarang nih saya mau hijrah. Maka kalau ada yang kagak setuju saya hijrah, kalau ada di antara kalian yang tidak terima saya hijrah, silakan temui saya di belakang gunung itu. Tapi aneh jamin dari sekarang, kalau ada yang berusaha nemuin saya di belakang gunung, berarti ambil kabar, istrinya bakal jadi janda, anaknya bakal jadi anak yatim. Artinya bakal meninggal kalian." Itu Abu Jahal dan kawannya semua diem, 1000 bahasa nggak bisa ngomong hadirin. Sambil nengok satu dengan lain. Kalau Umar bin Khattab lepasin aja udah. Kalau ditahan-tahan kita yang berabe, lepasin Umar bin Khattab, lepasin Umar. Di sini juga ada pelajaran penting hadirin, dibahas oleh ulama. Kenapa sih Umar bin Khattab dengan kegigihan dan keberaniannya dia bisa hijrah terang-terangan? Lalu kenapa Rasulullah hijrahnya sembunyi-sembunyi, pakai ngumpet dulu lagi di Gua Tur? Apakah Sayyidina Umar bin Khattab lebih berani daripada Rasulullah? Atau sebaliknya, Nabi Muhammad lebih takut dari Sayyidina Umar? Jawabannya tidak hadirin. Tapi Nabi melakukan itu semuanya bersembunyi-sembunyi, mengumpat terlebih dahulu di Gua Tur, dengan tujuan adalah untuk membesarkan hati para sahabat yang lain yang hijrah. Kenapa? Sebab sahabat tuh nggak ada yang hijrah terang-terangan, semuanya ngumpet. Kalau seandainya Nabi Muhammad hijrahnya kayak Sayyidina Umar terang-terangan, maka para sahabat yang lemah, yang hijrah ngumpet-ngumpet bakal merasa kecil hati. Mereka bakal beranggapan berarti pahala kita mah kecil banget ya. Nabi hijrah terang-terangan, Umar bin Khattab terang-terangan, kita ngumpet-ngumpet. Dan juga khawatir kalau seandainya Nabi hijrah terang-terangan, hadirin jadi tauladan, akhirnya sahabat hijrah terang-terangan, habis dibantai sama orang Mekah. Maka lihat uslub Nabi Muhammad memikirkan umat sedemikian rupa hadirin. Hijrah sembunyi-sembunyi. Di saat malam sebelum hijrah Nabi Muhammad, Nabi masih menanti nih izin dari Allah. Itu Abu Jahal beserta pembesar-pembesar Mekah mulai punya firasat, kayaknya Nabi Muhammad juga bakal pindah ke kota Madinah. Maka mereka pun duduk di Darun Nadwah, berkumpul. Darun Nadwah ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat pertemuan pembesar-pembesar Mekah. Letaknya itu di depan Ka'bah. Jadi tempat kumpul, tempat musyawarah mereka. Kumpul. Dalam perkumpulan tersebut subhanallah dihadiri oleh iblis. Cuman iblis kala itu merubah wujudnya seperti wujud manusia, sebagaimana disebutkan dalam kitab sirah dan disebutkan di dalam hadis. Ini iblis merubah wujudnya seperti Syekhun Najdi. Syekh dari Najd. Najd itu dataran tinggi hadirin. Artinya tentunya ketika dibilang Syekhun Najdi, tentunya An-Najd ini punya gaya berpakaian berbeda dengan orang yang ada di kota Mekah di lembah. Sehingga mereka pun mengenal ini dari dataran tinggi, makanya dibilang Syekh Najdi. Ini orang tua duduk ke Darun Nadwah, subhanallah, biasa Pak, orang-orang Mekah ini khususnya Abu Jahal adalah orang yang paling angkuh, yang paling sombong, yang tidak membiarkan selain mereka duduk di Darun Nadwah, semuanya diusir. Tapi ini Syekh Najdi datang, subhanallah, seakan-akan nih Abu Jahal menerima, tidak melarangnya duduk bersama mereka. Sebab memang satu komplotan ya, Abu Jahal sama iblis semua sama. Duduk nih Syekh Najdi. Maka terjadi perbincangan. Mereka mengatakan kayaknya saya punya firasat Muhammad bakal meninggalkan kota Mekah, bakal menyusul kawan-kawannya ke kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Satu orang di antara mereka mengatakan, sudah lepaskan saja Muhammad. Kita sudah capek ngurusin Muhammad, dia mau pindah, lebih bagus kita bisa kembali normal lagi tanpa adanya Muhammad. Maka lepasin udah, Muhammad lepaskan. Maka Syekh Najdi, iblis berkata, hadza laysa bira'yin. Ini bukan pendapat yang benar. Sampai Abu Jahal kaget, bertanya kepada Syekh Najdi ini, yaitu iblis. Kenapa ya Syekh, kau anggap ini bukan pendapat yang benar? Dia bilang ya Abul Hakam, sebab Abu Jahal panggilannya, orang Mekah manggil dia Abul Hakam hadirin. Yang manggil dia Abu Jahal cuma kita doang. Ya Abul Hakam, kata iblis.
Kota Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Kota yang paling dicintai Rasulullah. Kalau dia keluar, tentunya dia bakal mengumpulkan kekuatan sehingga bakal mengambil alih kota Mekah dari tangan kalian. Jangan berikan kesempatan Muhammad keluar dari kota Mekah. Maka Abu Jahal pun menganggukkan kepada Ghaus Sadak, benar ucapan ente. Sebab nih iblis jagoannya hadirin ya. Akal otak segala macam ya datangnya dari dia memang. Satu orang berpendapat, kalau anda punya pendapat ya Abul Hakam indi ra'yi. Dia bilang, apa pendapatmu? Sudah begini saja, kita bunuh saja Muhammad. Selesai udah. Hujamkan pedang pada dia, bunuh. Semua menganggukkan kepala. Wah benar juga. Dilepas salah, udah bunuh aja kita habisin. Iblis pun berkata, hadza kadzalik laisa bira'yin. Ini juga bukan pendapat yang benar, kata iblis. Bingung lagi Abu Jahal, kenapa? Dia bilang, siapa yang berani menghadapi Bani Hashim dan Bani Muttalib? Qabilah terbesar di kota Mekah itu qabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apakah qabilah engkau ya Abu Jahal siap menghadapi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib? Tentunya qabilah yang ada di kota Mekah tidak bakal sebanyak dan sebesar daripada Bani Hashim Bani Muttalib. Maka siapa yang berani untuk maju untuk membunuh Nabi Muhammad? Maka terdiamlah Abu Jahal mengatakan Ghaus Sadak, benar juga ucapan ente. Satu orang mengatakan, ya Abul Hakam, saya punya pendapat. Apa pendapatmu? Sudah begini saja, Nabi Muhammad jangan dibunuh, jangan dilepas. Terus gimana? Kita pasung kakinya di kota Mekah. Pasung aja kakinya, biar dia nggak bisa kabur. Dibunuh jangan, dilepas juga jangan. Semua menganggukkan kepala. Iblis pun kembali berkata, wa hadza kadzalik laisa bira'yin. Ini pun juga bukan pendapat yang benar, kata iblis. Abu Jahal tambah bingung lagi. Dibunuh salah, dilepas salah, ditangkap juga salah. Terus bagaimana? Kata iblis, sebab ya Abul Hakam, kau nggak ingat, kau mungkin lupa. Hamzah sudah pindah ke kota Madinah. Umar sudah pindah ke kota Madinah. Mereka adalah orang yang sangat berani. Mereka menantikan kedatangan Rasulullah. Kalau seandainya mereka tahu Nabi Muhammad kalian pasung, Nabi Muhammad kalian penjara, maka tunggu datang waktunya, dia bakal datang kemari memporak-porandakan Mekah dan membantai kalian demi menyelamatkan Nabi Muhammad. Semua pun terdiam. Tambah bingung lagi ya. Dilepas salah, dibunuh salah, ditangkap salah. Walhasil udah. Akhirnya semua terdiam. Iblis pun ikut mikir, hadirin. Bingung, ini mau ngapain sekarang? Jadi satu ruangan Darun Nadwa semuanya cuma mikir, diam, hening. Tiba-tiba Abu Jahal berkata, gal indi ra'yi. Saya punya pendapat. Bagaimana ya Abul Hakam? Dia bilang gampang. Setiap kita pilih 10 kabilah. Setiap satu kabilah mengirim satu pemudanya. Sehingga kita bisa mengumpulkan 10 pemuda dari kabilah yang berbeda-beda. Kemudian menghujamkan pedang kepada Nabi Muhammad, membunuhnya dengan waktu yang bersamaan, sehingga darah Nabi Muhammad terbagi kepada 10 pemuda, artinya terbagi kepada 10 kabilah. Saya yakin Bani Hashim, Bani Muttalib gak bakal mampu memerangi 10 kabilah bersamaan. Paling ujung-ujungnya cuma minta dia, kita siapin dia, kita kumpulkan ontak, kelar udah. Artinya kita gak bakal perang, kita siapkan dianya, bayar ontak, aman. Maka iblis pun tersenyum. Kata iblis, ini baru pendapat, aneh gak kepikiran, kata iblis. Berarti Abu Jahal lebih hebat dari iblis ya. Akhirnya dipilih 10 pemuda, hadirin. Ketika dikumpulkan 10 pemuda sebelum waktu eksekusi, dikumpulkan oleh Abu Jahal. Ibaratnya di briefing dulu, hadirin. Diingatkan nanti saat malam, biar kalian bisa menghujamkan pedang bersamaan, tentunya pada saat Nabi Muhammad lagi tidur. Sebab kalau lagi bangun Nabi bisa melawan, sehingga akhirnya pedang tidak mungkin bersamaan. Jadi hujamkan pedang saat bersamaan, ya tentunya pada saat Nabi Muhammad lagi tidur. Gimana? Tunggu tengah malam. Kalian ronda di sekitar rumah Nabi Muhammad, jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Nanti malam kalian masuk, hujamkan pedang bersamaan. Maka 10 pemuda ini, hadirin, menyiapkan pedangnya, berjaga di depan sekitar rumah Rasulullah, mengelilingi rumah Nabi, memastikan Nabi nggak kabur.
Subhanallah, datang malaikat Jibril alaihissalam. Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, datang izin dari Allah untuk mau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Allah memerintahkan Abu Bakar Siddiq nemani engkau hijrah. Kata Rasulullah, baik ya Jibril, malam ini juga Anda berangkat. Cuman kata Jibril, hati-hati ya Rasulullah, di depan itu ada 10 pemuda yang siap membantaimu dan siap membunuhmu. Maka hadirat yang dimuliakan Allah, di sini ada sesuatu yang menarik bagi kita. Rasul sekarang tahu di depan ada 10 pemuda yang siap membunuh Rasulullah. Di depan Nabi ada malaikat Jibril, hadirin. Kalau kita jadi Nabi Muhammad, kita bakal bilang pada Jibril, ya Jibril, mumpung ada ente, urusin ini 10 pemuda, biar Anda bisa hijrah tenang. Kan bisa kayak begitu, hadirin. Jangankan 10 pemuda, hadirin, itu kaum kaum Samud atau kaum mana gitu, itu meninggal satu kampung, satu kaum habis binasa cuman gara-gara teriakan malaikat Jibril. Jangankan 10, satu kampung ludes, hancur semuanya, cuman dengar teriakan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi lihat di sini, Rasulullah cuma mengatakan, oh kalau gitu baik ya Jibril. Enggak minta pertolongan Jibril, wala minta bantuan malaikat Jibril. Kenapa? Sebab yakin dia dapat pertolongan dari Allah. Persis sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat dilontarkan oleh Namrud. Saat di udara Nabi Allah Ibrahim, hadirin, untuk dimasukkan ke dalam apinya Namrud, datang malaikat Jibril nawarin jasa. Alakah haja ya Ibrahim? Ente butuh bantuan enggak ya Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim dalam keadaan di udara, hadirin, mau masuk ke dalam api, dia noleh kepada malaikat Jibril sambil mengatakan, kalau amalaka fala, kalau minta bantuan ente ane enggak butuh. Amalillah, tapi kalau minta bantuan Allah, fa ilmuhu anni yughnini an su'ali, maka pengetahuan Allah tentang kebutuhan dan hajat saya, ane enggak perlu minta, Allah dia tahu kebutuhan saya, Allah pasti tolong saya. Maka disitulah momen, hadirin, Nabi Muhammad mengatakan, kalau baik ya Jibril, enggak minta bantuan pada Jibril, sebab yakin dapat penjagaan dari Allah. Maka saat malam, hadirin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali, memerintahkan untuk mengembalikan ini barang-barang titipan milik orang Mekah, kembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sebab Nabi akan hijrah ke kota Madinah dan memerintahkan untuk menyusul ke Kuba. Asyahid di sini, ketika Rasulullah ingin keluar, 10 pemuda berjaga. Saat itu Rasulullah membaca satu ayat Quran, tepatnya surah Yasin, hadirin. Itu Nabi membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika Nabi membaca ini ayat, subhanallah, 10 pemuda tersebut datang kantuk dan tertidur pulas. Saking beratnya tidur mereka, kata ulama, kata ahli sirah, saking mengantuk dan saking pulas tidur mereka itu, sampai dagu mereka menyentuh dada mereka. Udah tidur berat. Maka Nabi pun keluar, hadirin. Kalau kita jadi Nabi Muhammad, Pak, ngelihat orang yang pengen ngebunuh kita lagi pada tidur, apa yang kita lakukan? Kabur ya, nyibrit, ambil angka 1000. Tapi Rasulullah SAW, lihat, ini menunjukkan keberanian Rasulullah. Nabi Muhammad malah menghampiri 10 pemuda yang tidur tadi. Dilihatin wajah mereka satu-satu, dikenali nama Rasulullah. Kemudian setelah itu, Nabi bukan cuma melihat, mengenali wajah mereka, Nabi pun ngambil pasir, hadirin. Kemudian pasir pun dituangkan di atas kepala mereka, sambil mengatakan, syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Subhanallah, 10 pemuda ini pun semuanya terbunuh waktu perang Badar nantinya. Syahid di sini, lihat, kalau dibilang Nabi Muhammad tidak memiliki keberanian seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi nggak bakal melakukan ini, hadirin. Suatu perkara yang bakal menghilangkan nyawanya, tapi Nabi dengan tenangnya naruh pasir di atas kepala, yang mana mungkin bisa mereka terbangun. Maka hal ini menunjukkan untuk membantah yang mengatakan Sayyidina Umar lebih berani dari Rasulullah. Tidak, Nabi Muhammad lebih berani dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Nabi sembunyi-sembunyi karena memikirkan sahabat yang lainnya. Sebab yang dilakukan Rasulullah bakal jadi tauladan, bakal jadi contoh. Kalau Nabi Muhammad hijrah terang-terangan,
maka sahabat yang lemah pun gak bakal berani hijrah terang-terangan. Akhirnya mereka cuma mendekap di kota Mekah. Khawatir, sebab kalau mau hijrah harus terang-terangan, urusannya nyawa pun hilang hadirin. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan tentang hijrah ini panjang ya, luas, dan ada pelajaran-pelajaran penting sebenarnya. Tapi intinya insyaallah perkumpulan kita di malam hari ini paling tidak bisa mengingatkan bagaimana sejarah hijrahnya Rasulullah. Penentuan tahun Hijriah ini bisa menambah hazanah keilmuan kita dan bisa meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah, yang mana kita menjadi mulia berkat Rasulullah, menjadi terhormat di sisi Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga ini nikmat dengan menjalankan syariat Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah. InsyaAllah kenikmatan demi kenikmatan bakal ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah dan bala akan dijauhkan dari kita. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.